persatu di bagian lilitan ini. Oh, ternyata ini ngeropos. Putus di bagian ini satu. Kita cek, buka dulu. Ini ada yang satu yang ngeropos. Putus. Ini putus. Lilitannya putus, ini sambungannya. Kita kembali lagi untuk membongkar yang bagian satunya. Bagaimana kabar teman-teman di sana? Semoga dalam lindungan Tuhan. Pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi di dalam channel saya di Rumah Teknisi. Di depan saya ini ada sebuah kipas angin merek Miyako yang mana kendalanya mati total. Saya baru kedatangan mesin kipas atau kipas merek Miyako yang mana kendalanya ini katanya mati total, tidak mau motor. Saya cek satu persatu. Di sini asnya bagus, enteng, cuma agak seret sedikit. Ya enteng namun ada seret-seretnya sedikit. Di sini jelas kemungkinan kendalanya pasti dari fuse, karena saya cek dari asnya tidak ada oblak dan juga tidak ada rusak dari busing. Jadi bagaimana cara untuk mengatasinya? Namun sebelum dilanjutkan ke videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Lanjut. Oke teman-teman, kita buka dulu casing belakangnya. Kita cek bagaimana cara untuk mengetahui mesin kipas ini masih bagus atau tidak, atau cuma master fuse-nya yang rusak atau tidak. Kita bongkar belakangnya dulu dengan cara kita jungkil. Setelah itu kita buka belakangnya. Di sini kipasnya model kayak model yang baru, bukan model yang lama. Jadi kemungkinan ini kipas masih tidak terlalu lama beli barunya. Pertama kita cek bagian kapasitor. Kita cek bagian kapasitor nyambung atau tidak. Kita ini pernah diganti berarti kapasitornya kayaknya. Mungkin diganti sendiri. Setelah itu mungkin tetap tidak mau menyala. Terpaksa dipasang kembali yang lama. Dan akhirnya dibawa ke sini untuk diperbaiki. Oke, saya cek dulu bagian kapasitornya apakah mati atau tidak. Kita pas. Kita siapkan multitester. Arahkan pada skala buzzer nggak apa-apa, yang 200K nggak apa-apa. Yang punya multitester digital nggak apa-apa, multitester analog juga nggak apa-apa. Kita coba satukan dulu apakah menyambung atau tidak. Oke, menyambung. Kita cek bagian kapasitor. Kalau ada resistansi berarti di sini lilitan aman. Oh, ternyata di sini bagus, ada resistansi. Sekarang kita cek di bagian fuse-nya apakah menyala atau tidak, apakah putus atau tidak. Di sini kita ambil bagian colokan, cari salah satunya, namun di bagian ini, bagian saklar kita kasih 0 dulu. Luruskan sama yang 0. Kita cek di bagian kapasitor. Sambungkan dengan yang di sini. Kita cek salah satunya apakah menyambung atau tidak. Ini menyambung. Satunya tidak. Ini menyambung.
Jadi permasalahannya ini, namun sebelum kita menuju cara perbaikannya, kita coba tes dulu apakah kipas ini menyala atau tidak, karena sebelumnya saya lupa untuk mengetesnya. Nah, ini kita arahkan pada nomor 3 dulu, arahkan pada nomor 3. Setelah itu kita coba colokannya. Kita coba colokan pada kipas ini. Nah, di sini tidak ada respon sama sekali, getar juga tidak ada. Oh, ada, tidak ada. Oh, ternyata di sini ada getar. Oh, ternyata di sini ada getar. Berarti kita cek di bagian kapasitor dulu. Kita cek di bagian kapasitor, apakah di bagian kapasitornya yang rusak. Coba gabung 2 kapasitornya, atau ambil satu dulu. Setelah itu satunya juga pasang di gabung dulu untuk mencoba apakah kapasitor ini mati atau tidak. Kita tetap posisikan pada nomor 3. Untuk yang ini pada nomor 3. Setelah itu kita coba. Tetap bergetar. Berarti di sini jelas ada di bagian lilitan yang putus. Cara ngeceknya, kita harus bongkar bagian casing belakang. Pertama kita bongkar yang ini. Oke, setelah terbongkar, kita cabut casing belakangnya pelan-pelan. Kita lihat di sini kayaknya sudah bekas perbaikan. Namun kita cek dulu apakah yang bermasalah di bagian as, atau kita cek dulu bagian busingnya, busing belakang. Busing belakang aman. Setelah itu kita cek di bagian ini, apakah di sambungan ini ada lilitan yang putus atau tidak. Karena apabila ada yang putus tidak akan bagus juga hasilnya, tidak akan berputar, cuma kadang dengung seperti itu. Kita coba bongkar bagian ini. Setelah itu kita kasih tatakan dulu di bawahnya biar gampang cara perbaikinya. Bisa kasih tatakan, pelan-pelan kita buka. Kita cek satu persatu di bagian lilitan ini. Oh, ternyata ini ngeropos. Putus di bagian ini satu. Kita cek, buka dulu. Ini ada yang satu yang ngeropos. Putus. Ini putus. Lilitannya putus, ini sambungannya.
kita kembali lagi untuk membongkar yang bagian satunya. Ini kapasitor. Terus saya buka untuk bagian sikring. Bagian sikring di sini sudah di jumper di dalam, mungkin pernah diperbaiki. Setelah itu mungkin di bagian kapasitor ini yang tidak connect satu, sama yang ini bagian kapasitor. Di sini ada hitam kayaknya. Namun kayaknya aman. Setelah itu baru kita coba sambungkan. Ambil kabel, kita sambung kembali bagian kapasitornya. Kita kelupas dulu bagian tembaganya biar sambungannya bagus. Setelah itu kita kerok sampai terlihat bagian dalamnya. Kita kerok sampai terlihat bagian dalamnya. Setelah itu kita coba. Satunya juga kita sambung. Setelah itu di bagian ini starting gabung sama setrum langsung. Yang dari bawah yang dicolokkan ini setrum langsung warna biru karena ini merek Miyako. Nah, kita gabungkan di sini dulu. Setelah itu kita pasang semuanya bungkusnya. Setelah itu kita pasang pada bagian casingnya. Kita pasang pada bagian casing. Jangan lupa ini ada di belakang. Setelah itu kita pasang bagian bautnya. Kita pasang bautnya semua dari
satu sisi ke sisi yang lain. Namun untuk kali ini saya cuma pasang dua bagian saja, bagian atas dan bagian bawah, dengan catatan kalau cuma masang dua itu disilang atas bawah kanan kiri, jadi biar as tidak kejepit sebelah. Nah, setelah terpasang kayak gitu, kita coba ketok dulu apakah as sudah lancar atau tidak. Kalau tidak lancar, ketok lagi bagian bodinya biar as lancar, karena itu yang dipasang cuma bautnya 2 bukan 4 yang dipasang. Nah, setelah itu kita kupas bagian kabel kapasitor untuk disambungin kapasitor. Nah, di sini kita coba pasang kapasitor yang bukan aslinya atau bukan dari asli kipas punya orang tersebut, tapi saya ambil punya saya sendiri, kita pasangkan. Karena di sini sudah terbongkar semua, biar tidak ribet, saya coba ambil kapasitor lain. Dan setelah itu kita pasang pada bagian sisi-sisi kapasitor. Setelah itu baru kita coba semuanya, baru kita coba apakah menyala atau tidak. Namun sebelumnya rapikan dulu, kita kasih kabel-kabel yang dulu itu tidak bersentuhan. Dan setelah itu kita pasang, setelah itu kita colokkan isolasi biar ketahuan. Kita posisikan pada nomor 3. Kita posisikan pada nomor 3. Semoga berhasil kali ini, karena apakah menyala atau tidak, kembali ke beratuannya lagi. Bismillah. Ini sudah menyala, sudah bagus. Ini muter kanan, sudah normal kembali. Lihat dari itu sudah bagus, sudah bisa berputar kembali. Berarti lilitan ini sudah aman, karena tadi ada yang putus satu. Jadi seperti itu cara perbaiki mesin kipas. Permasalahan ini ternyata Miyako atau yang lainnya apabila berdengung, karena bukan cuma dari segi kapasitor saja yang rusak atau lahar saja yang oblak, namun kadang satu lilitan ada yang tidak. Jadi permasalahan pada kipas itu belum tentu apabila dengung, belum tentu itu di bagian kapasitor atau di bagian busing, bisa juga di bagian lilitan yang putus. Namun bagi teman-teman apabila mengalami kipasnya juga berdengung, ya apa salahnya kita ganti satu-satu dulu. Di bagian kapasitor kita ganti, kalau tetap kita juga ganti bagian busing. Apabila walaupun tidak terasa oblak, kalau ada spasi sedikit, tetap itu bisa berakibat dengung pada mesin kipas. Apabila semuanya sudah diganti, seperti kata subscriber saya, ada yang nanya memang sebelumnya, gimana bang, kalau kipas saya sudah diganti kapasitor, sudah diganti busing, sudah tetap dengung bang. Lah itu makanya walaupun diganti kapasitor, busing tetap dengung, itu jalannya inti permasalahannya pasti ada di kipas, ada yang putus salah satunya gitu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Di sini cuma tinggal perakitan saja, pasangan cuma tinggal pasang ini semuanya sama tutup belakang. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.